Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jamaah Mushola Al-Hikmah, dari manapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut didahulukan selain tadzkir, pengingat agar kita senantiasa memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma bil lisan wa imma bil a'dha, ya. Baik syukur itu kita lafalkan dengan pujian di lisan maupun dengan anggota badan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan berbagai kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya, saking banyak dan saking mahalnya apabila kita rupiahkan atau kita uangkan, sehingga tidak patut kita hitung-hitungan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diberi kebaikan oleh seseorang yang kita kenal dengan beberapa rupiah, tentunya kita akan merasa pekewuh, merasa enggan untuk tidak berbuat atau membalas kebaikannya. Lalu bagaimana dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat mengenal sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan sunnah, yang mana apabila ada kajian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha ingin mendengarkannya, penasaran apa yang disampaikan oleh pemateri, apakah saya sudah mengetahuinya ataukah belum. Bila saya belum mengetahuinya, maka aku ingin ilmui, aku ingin amalkan. Tetapi apabila sudah pernah saya dengar, maka ini menjadi tadzkir, pengingat bagi saya, barangkali saya belum rutin mengamalkannya atau belum bahkan mengamalkannya. Semoga setelah kita melewati Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin, amin ya mujibas sa'irin. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pada usia 39 tahun. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam at-tasi'ata wa thalathun hubbiba ilaihi khalwah fa kana yakhlu bi ghairi Hira syahr Ramadan yatahannaf fihi. Ketika Rasulullah SAW mencapai usia 39 tahun, maka dijadikan hatinya suka untuk khalwah, menyendiri. Yang mana beliau berkhalwah atau menyendiri
gua Hira, ya tahannus ya, untuk maksud beribadah. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan summa hubbiba ilaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghairi Hira fatahannus fihi. Ya, ketika usia 39 tahun, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka berkhalwa atau menyendiri, yang mana beliau menyendiri di gua Hira untuk tahannus. Maka Al-Imam Az-Zuhri, salah satu perawi hadis ini, mengatakan tahannus adalah ta'abbud al-layali dzawatil adad, menyengaja untuk beribadah pada malam hari dengan jumlah bilangan tertentu. Qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu dzalik. Beliau sebelum pulang ke istrinya, beliau mempersiapkan kepulangannya. Summa yarji'u ila Khadijata fa yatazawwadu limithliha. Lalu apabila mau berangkat lagi ke Gua Hira, beliau pun mempersiapkan bekal. Artinya beliau bertahanus atau menyendiri di Gua Hira bukan dalam rangka bertapa ya. Walaupun mungkin ada satu kesamaan istilah, yaitu kontemplasi, tetapi kontemplasi di sini adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, tetapi bukan dengan cara tapa brata atau puasa ngebleng, bukan. Beliau membawa bekal, di sini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Kemudian pada poin ke-15, wa qabla mab'asihi bisitati ashhur kana wahyuhu manaman. Sebelum pengutusan Nabi ya, diutusnya Nabi 6 bulan sebelumnya, maka datanglah wahyu dalam bentuk mimpi. Wa kana la yarau ra'yan illa ja'at mislu falaqis subhi. Tidaklah beliau bermimpi dengan suatu mimpi melainkan datang semisal cahaya subuh. Artinya cahaya subuh di sini adalah mimpinya adalah bentuk terang sekali. Dan tidaklah sesuatu yang beliau mimpikan melainkan terjadi setelahnya. Artinya mimpi yang benar. Sehingga dikatakan oleh Syekh Wahid sebagai mithlu falaqis subhi, misal cahaya subuh yang terang. Hal ini juga diterangkan dalam hadis Aisyah, masih dalam rangkaian riwayat yang sama yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebelumnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kana awalu mambudi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shadiqah. Awal kali wahyu yang datang kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk mimpi yang benar, finnaum, dalam keadaan tidur. Fakana la ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi, dan tidaklah beliau bermimpi melainkan seperti kenyataan ya, terang sekali. Tidak seperti kita kalau disuruh ulang ceritain apa yang kita mimpikan, kadang-kadang nggak selesai ya. Belum kelar udah keburu bangun. Artinya apa? Mimpinya masih ini kurang jelas ya, samar-samar. Maka kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau, Syarah Sahih Bukhari, mengatakan hadza dhahirun fi anna ru'ya shadiqah kanat qabla an yuhabbaba ilaihil khala. Menurut Ibnu Hajar, bahwasanya mimpi yang benar itu terjadi sebelum beliau suka menyendiri di Gua Hira. Jadi urutannya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani adalah mimpi yang benar dulu, lalu baru suka bertahanus di Gua Hira. Wa yahtamilu an takuna li tartibil akhbar wa yakunu tahbibul khalwa sabiqan ala ru'ya shadiqah wal awwalu adhhar. Dan bisa juga sebaliknya. Bisa juga sebaliknya, tetapi menurut beliau wal awwal adhhar, yang pendapat pertama lebih kuat. Yaitu apa? Beliau
diberikan karunia Allah Ta'ala, diberikan mimpi yang benar terlebih dahulu, lalu dibiasakan oleh Allah Ta'ala untuk suka menyendiri di gua Hira. Ya. Baik, kita masuk ke bab baru, minal bi'sa ilal hijrah, dari diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi sampai beliau hijrah. Kata Syekh Wahid hafizallahu ta'ala, walamma balagha 40 sanah ja'a Jibrilu alaihi salam bil wahyi min rabbih wa hiya fi ghari Hira. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai 40 tahun, maka datanglah Jibril dengan membawa wahyu dari Rabb-Nya, dari Allah Ta'ala, dalam kondisi Nabi di gua Hira. Kata Syekh Abu Asma Muhammad bin Thaha hafizallahu ta'ala selaku pensyarah kitab Al-Bidayah fi Sirah mengatakan, ketika Nabi SAW sempurna usianya beliau 40 tahun, alal qaulir rajih min aqwali ahli ilmi, menurut pendapat yang kuat dari kalangan ahli ilmi. Artinya di sini ada perbedaan pendapat. Dimulainya Nabi menerima wahyu, ada yang mengatakan 40 dan ini yang kuat, pendapatnya jumhur ulama. Ada yang mengatakan 40 tahun kurang 6 bulan, sebagaimana pendapatnya Al-Kalbi ahli sirah. Cara menghitungnya adalah dihitung dari awal beliau lahir sampai turunnya wahyu, dan ini matematis sekali. Ada yang mengatakan 43 tahun, dan ini riwayat dari ahli kitab, tetapi nanti akan dijelaskan bahwa riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama adalah 43 tahun, bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ada 4 pendapat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru menerima wahyu ketika usia 45 tahun, ini pun lemah. Pendapat yang mengatakan bahwa usia Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah Ta'ala sebagai tanda diutusnya Nabi sebagai Nabi adalah riwayat Imam Bukhari dengan sanadnya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi ketika usia 40 tahun. Dan ini 40 tahun pun ini ada perbedaan pendapat, apakah 40 tahun Qamariyah atau Syamsiyah. Maka yang kuat adalah Qamariyah. Ya, tahun Qamariyah ya. Jadi yang jarak per bulannya antara 29 sampai 30 hari, bukan Syamsiyah yang kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Jadi yang dijadikan i'tibar adalah tahun Qamariyah. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai pada Anas bin Malik. Masya Allah, ini kedua hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat kecil. Yang pertama sinten? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah SAW wafat, usia beliau baru 10 tahun. Ya, artinya masih kecil ya, seusia Yahya atau Zakaria. Masih kecil. Artinya apa? Pada masa itu anak-anak kecil sudah ditarbiyah oleh Nabi SAW, diajak ngaji. Ya. Bukan hanya dikhususkan majelis TPQ ya, khusus baca tulis Quran. Sehingga informasi-informasi yang terkait dengan hadis untuk usia anak-anak saat ini kebanyakannya belum dapat, kecuali yang Allah Ta'ala mudahkan. Dan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berasal dari Anas bin Malik. Ini pun sahabat kecil pada saat usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang tinggi menjulang, artinya tingginya sedang, wala bil qasir, dan tidak pula terlalu pendek. Walaysa bil abyadil ahmaq, tidaklah kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putih pucat ya, putihnya merah kemerahan. Wala bil adam, dan tidak pula coklat gelap.
Wala bil ja'dil qatat, rambut beliau tidak keriting kaku. Wala bis sabaid, dan tidak pula terlalu lurus sehingga luruh, tetapi ikal. Lalu kata Anas, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah Subhanahu wa taala utus beliau pada usia 40 tahun. Utus menjadi nabi. Maka tatkala usia Nabi 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala karuniakan beliau dengan cahaya kenabian dan keimanan. Liyubaddida bi dzulumatil kufri wat tughyan, untuk menghapus kegelapan kekufuran dan kezaliman. Kekufuran terkait dengan hak Allah, kezaliman terkait dengan hak anak Adam. Haitsu ikhtarahu Allah taala nabiyyan lahu wa rasulan fil ardi, ketika Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, ya, sebagai perwakilan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sebagai rasul di muka bumi ini. Wa nuran yuhdabi ilal jannah, dan sebagai cahaya, ya, sebagai cahaya secara kiasan, yang dengan cahaya tersebut akan ditunjukilah manusia, ya, dari kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan menuju surga dengan keimanan dan ilmu. Wa qad wasafahu Allah taala bidzalika, Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan hal ini di dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Allah taala berfirman, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Telah datang kepada kalian rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian tutup-tutupi, banyak hal yang kalian sembunyikan. Ya, ahli kitab yaitu pengikut Taurat dan Injil banyak menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Wa ya'fu an katsir, dan membiarkan atau tidak dibahas di dalam kitab-kitab tersebut banyak hal. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah, yang dengan kitab tersebut yaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuki bagi siapapun yang mengikuti keridhaannya, menunjuki kepada apa? Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya biidznih, dengan izin Allah ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, maka pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cahaya yang beliau bawa yaitu Al-Quranul Karim adalah sebagai hujah atas manusia. Maka siapapun yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala usahanya, ya, dengan kesungguhannya, kegigihannya, bahdul juhdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, akan tetapi siapa yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah-perintahnya ataupun mengamalkan larangan-larangannya, maka Allah taala akan masukkan dia ke neraka. Allahumma ja'alna min atba'ihi ila an nalqaka ya rabbal alamin. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya mujibas sailin. Lalu di sini disebutkan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, di mana dan dalam kondisi apa, dalam kejadian apa. Wa kaifa kana mauqifu man haulahu, dan bagaimana sikap orang di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan atas kejadian ini. Maka kita akan mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
dan dari sebagian hadis lain yang disebutkan keterangannya atau secara idraj oleh Al-Imam Zuhri, sebagiannya diterima dan sebagian ditolak karena kelemahannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fi naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Sebagaimana tadi kita terangkan, awal kali wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk mimpi yang benar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Yang mana mimpi yang dialami Nabi ini tidaklah beliau mengalaminya melainkan akan terjadi. Summa hubiba ilaihil khala. Lalu tahap kedua, setelah Nabi SAW banyak menerima mimpi-mimpi yang benar dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan beliau suka untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, yang mana beliau menyendiri di gua Hira untuk beribadah. Fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud layali dzawatil adad, untuk beribadah di malam hari, ya, dalam bilangan waktu tertentu. Artinya seperti orang iktikaf, tetapi iktikafnya beliau bukan di sisi Ka'bah. Ya mungkin karena wallahu taala alam, hikmahnya adalah karena saat itu Ka'bah itu masih dikelilingi oleh patung-patung sonam. Sedikit ada kisah lucu ketika saya daurah bersama para asatidzah di Welo Asri. Ketika mau pulang, sonamannya berapa? Ada salah satu ustadz. Saya nggak ngeh itu sonaman itu apa? Patung. Oh ternyata patungan. Patungan duit untuk ini konsumsi makan. Ternyata itu hanya istilah Arab yang di Indonesia kan. Ya. Tentunya itu kurang tepat ya. Hanya sebagai guyonan saja. Di sini dikatakan qablaan yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, lalu beliau mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisriha hatta jaa al-haqu. Beliau lakukan hal itu berulang-ulang ketika hendak pergi ke Gua Hira, yang mana Gua Hira itu tidak seperti gua di Bumi Ayu ya, datar itu enggak, tetapi naik. Kalau di sini mana Pak? Kalau gua yang naik bukit terlebih dahulu. Saya rasa di sini Ana belum tahu ya, barangkali ada juga tapi Ana belum tahu. Karena di sini disebutkan, nanti akan kita lewati lafalnya, bahwasanya ketika hendak menemui istri beliau Khadijah saat itu, beliau turun. Artinya apa? Guanya di atas. Bagaimana yang barangkali sebagian jamaah sudah pernah umroh lalu mengunjungi Gua Hira adalah naik ke atas. Kalau di Jember ada namanya Pantai Teluk Love, itu ada gua di atas, gua Jepang. Itu harus naik dulu, harus berlelah-lelah dulu untuk melihat gua Jepang, ya, gua bikinan orang Jepang, untuk mengintai kapal-kapal perang yang datang ke Indonesia. Lalu sampai datanglah kebenaran yang saat itu beliau di Gua Hira dengan datang seorang malaikat. Oh iya, malaikat Jibril di sini ini bukan kali pertama ya. Barangkali Ana salah bikin judul di pamflet, karena awal kali malaikat Jibril menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau dadanya dibelah oleh Jibril alaihissalam. Jadi ini adalah kali beliau kedua. Waqala iqra, lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Iqra, bacalah. Tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu kebingungan. Kalau mau baca, saya bukan seorang pembaca. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya bukan seorang pembaca. Yang kedua, ihtimalnya adalah apa yang akan saya baca? Enggak ada tulisan. Ternyata yang dimaukan oleh Jibril adalah menirukan, atau apa? Menirukan bacaan Jibril. Ini hal ini sampai terulang 3 kali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, ma'ana biqari, saya bukanlah seorang pembaca. Maka Jibril alaihissalam mendekat tubuh Nabi sampai beliau merasa kesesakan ya. Lalu Jibril alaihissalam melepaskan kembali. Lalu diminta lagi untuk membaca Iqra.
Jawaban Nabi tetap sama, ma ana biqari, sampai berulang tiga kali. Maka kali keempatnya Jibril alaihissalam membacakan ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya segumpal darah dari proses pembuahan suami istri. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah maha pemurah. Maka Nabi SAW kembali dengan ayat-ayat itu, ayat-ayat pertama dari Al-Alaq, dalam keadaan gemetar hatinya. Maka beliau SAW masuk menemui Khadijah bintu Khuwailid, lalu mengatakan zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'u, maka keluarga beliau, ya mungkin beliau Khadijah dan anak-anak beliau menyelimuti Nabi SAW sampai pergilah atau hilanglah rasa takut Nabi SAW. Maka Khadijah meminta Nabi menceritakan apa yang terjadi. Maka Nabi pun mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku merasa takut atas diriku sendiri. Maka kata Khadijah selaku istri yang salihah, istri yang baik, mengatakan, kalla, tidak sama sekali tidak. Wallah ma yukhzikallahu abada, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, karena engkau telah menyambung kekerabatan. Wa tahmilul kal, menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan mengusahakan nafkah orang yang tidak berpunya, orang yang tidak memiliki apapun. Wa taqrid dhaifa, menjamu tamu. Apa? Menjamu tamu itu artinya menghidangkan makanan untuk tamu, apa yang kita punya. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang yang menanggung musibah karena membawa kebenaran, sebagaimana dulu kisah hilful fudul, ya, ketika orang membeli dan ditipu oleh orang Quraisy lalu dibela oleh kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah memberikan penguat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Khadijah pun keluar membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal, ya. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ibnu ammi Khadijah, yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah anak dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana ini ceritanya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Beliau Waraqah bin Naufal adalah salah satu di antara orang Arab jahiliyah yang ingin menjauh dari penyembelihan terhadap berhala, menjauh dari penyembahan terhadap berhala. Satunya Waraqah bin Naufal, sinten? Zaid bin Amr bin Nufail. Dua orang ini keluar dari Mekah dalam rangka menjauhi kebiasaan kaumnya yang menyembah ataupun mengibadahi patung-patung. Adapun Waraqah bin Naufal, maka beliau masuk Kristen, ya. Wa kana Amr imra'an tanassara fil jahiliyah. Adapun sahabat tadi Zaid bin Amr bin Nufail, dia tetap dalam keadaannya tidak masuk agama Kristen, tidak masuk Nasrani. Yang mana Waraqah bin Naufal ini menulis kitab, ya, dalam bahasa Ibrani, begitu pula menyalin Injil dalam bahasa Ibrani, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk dia tulis. Saat itu anak paman Khadijah ini, yaitu Waraqah bin Naufal ini, dalam keadaan sudah tua dan buta. Maka Khadijah mengatakan kepada Waraqah, ya ibn ammi, isma' min ibni akhik, wahai anak pamanku, dengarlah dari anak saudaramu. Ini sebagai permisalan untuk mendekatkan saja, Allahu a'lam. Tidak berarti secara letterlock kalau Nabi SAW adalah anak dari saudara Waraqah bin Naufal. Atau barangkali di sini kalau kita telusuri nasabnya akan ketemu antara Waraqah bin Naufal dengan Nabi Muhammad SAW.
tapi kita tidak mungkin menelusurinya sekarang. Barangkali ada dari jenengan yang pintar nasab bisa menelusuri antara nasabnya Waraqah bin Nawfal dengan nasabnya Nabi. Monggo, bisa membantu saya, saling bantu membantu dalam pembelajaran. Lalu kata Waraqah, ya ibn akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi padamu? Apa yang kau lihat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Maka kata Waraqah, hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus, ya, istilah orang ahli kitab yang ditujukan kepada Jibril alaihissalam, itu namus yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa. Lalu kata Waraqah, ya laitani fiha jada'an. Duhai seandainya saat itu saya masih muda. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Seandainya saat itu aku masih hidup, maksudnya apa yang akan terjadi setelahnya, setelah Nabi SAW menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira terhadap Waraqah bin Nawfal. Artinya di sini Waraqah bin Nawfal ada cita-cita ingin menolong Nabi SAW. Seandainya waktu itu saya masih muda, seandainya waktu itu saya masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu dari kampungmu. Maka Rasulullah SAW bertanya keheran, awa mukhrijiyahum, apakah aku akan terusir dari mereka? Kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Na'am, betul, tidaklah seseorang datang dengan membawa semisal apa yang kau bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mengkritisi, yang mengoreksi, merevisi ajaran kaumnya yang menyimpang, kecuali akan diganggu. Wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasron muazzaron. Seandainya harimu nanti akan aku jumpai, ansuruka nasron muazzaron, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Artinya apa? Waraqah bin Nawfal ini sudah menyatakan keislaman secara tidak langsung, walaupun beliau tidak dipersaksikan sebagai al-mubasyarah bil jannah. Tetapi di sini ada pernyataan secara tersirat bahwasanya Waraqah sudah menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Summa lam yanshab Waraqatu an tuwfiya wa fataral wahyu. Tetapi ternyata setelah ditemui Khadijah dan Rasulullah SAW, tidak lama kemudian Waraqah wafat rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Maka di sini turunnya wahyu kepada Nabi SAW dijelaskan oleh pensyarah, yaitu pada hari Senin. Pada hari Senin yaitu turunnya surat Iqra, Al-Alaq, 5 ayat pertama. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang sebab puasanya beliau pada hari Senin, yang mana hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, dzalika yauma wulidtu fihi, pada hari Senin saya dilahirkan, wa yauma bu'istu, dan pada hari Senin aku diangkat menjadi nabi, au unzila alayya fihi, atau diturunkan kepadaku wahyu di dalamnya. Artinya apa? Diturunkan wahyu pertama kali pada hari Senin. Nanti akan diperjelas hari Senin ini adalah tanggal 21 Ramadan. Ya. Wa kana dzalika fi syahri Ramadan. Sudah waktu siapa? Betul. Oke. Lalu setelah turunnya wahyu pertama, maka terjadi kekosongan atau keterputusan beberapa waktu, yang mana di sini ada perbedaan ulama yang banyak. Ada yang mengatakan 3 tahun, 2 tahun setengah dan seterusnya. Tetapi yang kuat ini tidak sampai berbulan-bulan. Bahkan di sini hanya disebutkan 10 hari. Sebagaimana datang dari sebagian jalur periwayatan dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang telah lalu. Begitu pula dari Jabir bin Abdullah, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, summa fatara anni al-wahyu fatratan, lalu terputus dariku wahyu beberapa saat.
Walaupun di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan kapan persisnya keterputusan waktu di sini, maka ini dipastikan oleh Syekh Muhammad bin Thaha selaku pensarah kitab ini ketika beliau menukil dari kitab Rahiqul Maktum karya sinten Al-Mubarak Furi, ya, salah satu ulama India, mengatakan apa? Qad dhahara li syai'un gharib, ya, telah tampak padaku hal yang cukup unik, ya, setelah beliau meneliti atau menelaah beberapa riwayat dan ucapan atau pendapat ulama tentang kapan terputusnya waktu ini, berapa waktu. Tetapi ada satu pendapat yang Syekh Mubarak Furi tidak melihat ulama menyinggungnya, ya, mungkin terlewat, ya, karena sebagai manusia biasa tentunya ada yang terlewat dari pembahasan. Yang mana pendapat ini memberikan faidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujari bihairi Hira syahron wahidan, yaitu i'tikaf atau menyendiri di Gua Hira pada 1 bulan penuh, ya, pada 1 bulan, wa huwa syahrul Ramadan, pada setiap tahun. Disebutkan dalam riwayat ini Nabi SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi sudah membiasakan, ibarat istilah kita itu i'tikaf, ya, menyendiri di Gua Hira itu 3 tahun berturut-turut. Dan pada tahun ketiga inilah Nabi SAW mendapatkan wahyu surat Al-Alaq. Maka ketika Nabi SAW turun, fakana yanzilu ba'dahu min Hira, ya, ini ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira pada saat itu pagi, li awwali yaumin min syahril Syawal, ya, pada saat 1 Syawal, beliau saat itu hari Kamis, ya, pulang dari Gua Hira, Kamis pagi, mendapatkan wahyu kedua. Annal wahya alladhi nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatrah innama nazala wa huwa raji'un ila baitihi ba'da itmami jiwarihi bi tamami syahr. Maka di sini wahyu kedua turun, yaitu surat Al-Muddatsir, adalah turun pada hari pertama bulan Syawal, sehingga jaraknya kurang lebih hanya 10 hari. Kata beliau, fahada yufidu anna al-wahya alladhi nazala alaihi ba'da al-fatrah innama nazala fi awwal yaumin min syahri Syawal ba'da nihayati syahri Ramadan. Maka wahyu kedua setelah terputusnya beberapa saat itu adalah pada hari pertama bulan Syawal, yang mana Nabi SAW mendapatkan kehormatan menjadi Rasul, ya, karena turunnya surat Al-Muddatsir. Di sini dikatakan oleh Syekh Mubarak, ya, beliau salah mengutip, kana fi lailatil isnain al-hadiyata asyrata min syahri Ramadan. Ini keliru, beliau mengatakan pada tanggal 11 bulan Ramadan. Padahal di sini beliau mengatakan di kalimat berikutnya, anna fatratul wahyi kanat li asyrati ayyamin faqat. Sehingga jarak terputusnya wahyu hanya 10 hari. Kalau kita hitung dari tanggal 11 sampai tanggal 1 Syawal tentunya 20 hari, ya, 20 hari kira-kira. Maka ini kekeliruan dari Syekh Mubarak Furi. Yang tepat adalah pada tanggal 21 Ramadan, karena turunnya Al-Quran biasanya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah terjadi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dan ini tidak saling bertentangan atau kontradiksi. Wa annal wahya nazala ba'daha sabihatan yaumal khamis li awal Syawal min sanatil ula minan nubuwah. Dan wahyu kedua yang turun, yang dengannya Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, adalah pada hari Kamis, ya, tanggal pertama dari tahun pertama kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Adapun yang disebutkan dari mudrajnya Imam Zuhri, bahwasanya Rasulullah SAW ada usaha untuk bunuh diri, ya, di puncak-puncak gunung, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan riwayat-riwayat tersebut adalah annahu balaghun mursalun, ya,
riwayat-riwayat yang disebutkan dengan kata-kata balaghani an, maksudnya di sini tidak dipertegas dia ya perawi atau periwayat itu mendengar langsung orang yang menyampaikan. Ada keterputusan sanad yang disebut dengan mursal. Dan marasil az-Zuhri ya, riwayat-riwayat mursal az-Zuhri itu dhaif sehingga tidak bisa diterima secara riwayat. Ini yang pertama. Adapun secara diriwayat tidak mungkin Nabi SAW ada usaha untuk bunuh diri. Ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Yang pertama, riwayat-riwayat dari mudrajnya Imam Zuhri adalah tafarrada Ma'mar biha duna Yunus wa Uqail. Bahwasanya riwayat tersebut datang dari Ma'mar, dari jalur Ma'mar yang dia menyendiri tanpa penguatan dari Yunus dan Uqail, salah satu riwayat Imam Zuhri. Yang kedua adalah bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi berusaha untuk bunuh diri adalah riwayat mursal yang mu'dhal. Mu'dhal itu riwayat yang terputus dua rawi berturut-turut atau lebih, dan tidak ada datang riwayat yang menyambungkannya, riwayat yang mausulah yang bisa dijadikan hujjah. Sehingga riwayat-riwayat yang datang dari jalur Imam Zuhri yang menyebutkan bahwa Nabi ada usaha untuk bunuh diri ketika mendapatkan perintah menjadi rasul, maka ini adalah riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah apalagi diyakini. Kemudian setelah itu maka datanglah wahyu secara berturut-turut ya, setelah datangnya surat Al-Muddatsir. Kata Nabi SAW, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit, maka aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada malaikat alladzi ja'ani bi Hira, yang mana malaikat tersebut yang pernah aku jumpai di gua Hira. Jalisun ala kursi baina samai wal ard, dia duduk di atas kursi yang disebutkan dalam ayat kursi di antara langit dan bumi. Wa ja'istu minhu ru'ban, maka aku pun merasa takut, lalu aku pun pulang dan beliau meminta kepada Khadijah zamiluni, sama seperti kasus ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu pertama, beliau minta diselimuti atau dikemuli dalam bahasa kita. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan, dan seterusnya dari surat Al-Muddatsir. Summa hamyal wahyu wa tataba', maka setelah turunnya surat Al-Muddatsir ini maka turunlah wahyu berturut-turut tanpa ada jeda yang agak lama. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini yang bisa kita bahas ya, walaupun awalnya saya bilang sama anak-anak mau bahas sahabat-sahabat pertama yang menerima Islam, tetapi sepertinya sudah masuk waktu Isya, maka kita jeda penjelasan ini sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan wassalatu wal fadilah wa ba'd maqama Muhammadan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita teruskan sedikit penjelasan tentang awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Muddatsir menjadi seorang rasul, maka 3 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara sirriyah ya. Dhalla sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allahi sirran salasa sanawat. Beliau mulai berdakwah mengajak kepada Allah dengan cara sirriyah. Di antara alasan mengapa beliau berdakwah dengan cara sirriyah, agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrik ya, yang mana berat kemungkinan ya secara ghalabah dzannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengetahui dakwah Nabi akan mengganggu dan menghancurkan dakwah di tahap awal ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fokus untuk mendakwahi orang-orang yang beliau yakini akan menerima Islam. Di antara mereka adalah istri beliau sendiri.
Di samping menerima Islam secara mudah, juga yaktamu amrohu, yaitu merahasiakan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu awal ini. Wan hadza min bab siyasa syar'iyyah, dan ini termasuk dari bab politik syar'i. Artinya apa? Ketika dakwah secara terang-terangan saat itu bisa memungkinkan madarat pada dakwah itu sendiri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fokus mengajak orang-orang yang mudah diajak dan mereka mau merahasiakan dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Walaupun mungkin saat ini dakwah Islam adalah secara terang-terangan, tetapi setiap hari kita hendaknya menjaga dakwah ini ya, agar tidak dirusak oleh orang-orang yang hasad ya. Hifadhan minhu 'ala dakwah wa 'ala man ma'ahu minal mu'minin. Menjaga dakwah agar tetap berlangsung dan menjaga orang-orang yang sudah terlibat dalam dakwah Islam yang benar ya. Sebagaimana dahulu diteladani oleh para sahabat-sahabat Nabi yang awal kali masuk Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang pertama masuk Islam secara mutlak setelah Nabi alaihi salatu wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu setelah Khadijah, lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, aminu sirrihi, yang mana beliau adalah orang yang amanah, penjaga amanah rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun masuk Islam dan tanpa ada keraguan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Abu Bakar, Innallaha ba'asani ilaikum faqultum kadzabta. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusku untuk kalian, namun kebanyakan kalian mengatakan Nabi Muhammad telah berbohong. Wa qala Abu Bakar shadaqa. Adapun Abu Bakar beda sendiri. Ketika tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dakwah, maka Abu Bakar membenarkannya. Fakana Siddiq awalu da'iyah fil Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah dai pertama secara mutlak di dalam Islam. Ya. Orang yang pertama secara mutlak masuk Islam itu Khadijah. Adapun dai pertama adalah Abu Bakar. Mengapa kok disebut dai pertama? Karena banyak orang-orang lain yang menerima Islam dari tangan Abu Bakar, bukan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana bi barakati islamihi wa da'wati sunnatun mubarakatun dakhalat fid din. Ya. Ada sekelompok orang yang menerima Islam dan mereka menjadi as-sabiqun al-awwalun. Ya. Dan bahkan dari mereka telah memberikan pengorbanan yang besar terhadap Islam. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya. Di antara yang menerima dakwah langsung, menerima Islam, masuk Islam dari tangan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Dzunurain, gelarnya adalah Dzunurain, dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gantian ya, setelah satu meninggal dinikahi saudarinya yang lain, sehingga disebut Dzunurain. Ya. Pemilik dua cahaya. Lalu yang kedua adalah Zubair bin Awam, yang mana Zubair bin Awam adalah hiwari Rasulullah, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk anak dari bibi beliau, dari amahnya Nabi, yaitu Sofia binti Abdul Muttalib. Artinya masih kerabat dekat. Sinten wau? Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Nomor sekawan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini juga termasuk kerabat Nabi, khol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khol itu napa? Paman dari jalur ibu beliau, yaitu Aminah. Nomor gangsal wa Talha bin Ubaidillah. Nomor 5 Talha bin Ubaidillah. Dan 5 orang ini masuk Islam dari usahanya Abu Bakar. Masya Allah kan, langsung dai pertama dan dapat pengikut lagi. Masya Allah. Kalau saya mungkin belum, kalau saya baru mengislam satu orang, alhamdulillah. Dulu di Pemalang Kota ada yang minta masuk Islam, baru satu. Kalau yang lain sudah lama masuk Islam dari banyak yang lahir gitu kan.
Dan 5 orang ini termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari kalangan anak-anak, yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Saat itu usia beliau 8 tahun. Bedanya sama usia Nabi pinten? Usia Nabi saat itu 40 tahun. Usia Ali bin Abi Thalib berapa tadi? 8 tahun. Berarti selisihnya sekitar 32 tahun. Sehingga ini menunjukkan kalau Ali bin Abi Thalib semenjak kecil sudah diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari kalangan budak, yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, yaitu budaknya Khadijah. Zaid bin Harithah budaknya Khadijah. Ketika Nabi dan Khadijah menikah, maka budak ini dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di luar itu ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang beliau digelari Aminu Hadil Ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Sa'id bin Zaid, yang mana Abu Ubaidah dan Sa'id bin Zaid ini termasuk dari 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Kemudian di luar itu ada Khabbab bin Al-Arath. Khabbab bin Al-Arath. Walaupun tidak termasuk dalam 10 orang yang disebut secara nama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Khabbab bin Al-Arath ini adalah termasuk orang yang awal kali masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ini juga termasuk sahabat senior. Jadi ada Abadilah, Abdullah, tetapi Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat yang senior. Beda dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, maka mereka adalah sahabat-sahabat kecil atau muda. Kemudian Asma binti Abi Bakar, saudari Aisyah. Bahkan Aisyah termasuk yang masuk Islam pada usia belia, yang masih kecil. Kalau Asma adalah istri dari Zubair bin Al-Awwam. Wau sinten? Zubair bin Al-Awwam, anak dari bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia binti Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu juga ada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, termasuk keponakan Nabi. Begitu juga dengan istri Ja'far, yaitu Asma binti Umais. Asma binti Umais, bukan Asma binti Abi Bakar, ya. Beda nama, ya, beda nasab. Wau sinten? Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Asma binti Umais. Lalu Al-Arqam bin Abil Arqam, ini namanya terkenal sekali karena nama rumahnya digunakan untuk musyawarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nadwa. Kemudian Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un, ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Mad'un. Kemudian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Kemudian juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, ya. Sudah berapa orang ini? Sudah dinomor? Ada yang nomor-nomori? Enggak dinomor ya? Kayaknya belasan ya, udah belasan. Jadi kan ngasih nomor betul Pak? 21. Ada beberapa lagi nih yang mau ditulis. Ada Bilal bin Rabah. Ada Bilal bin Rabah.
Ini berarti masuk dalam waktu pertama ya, 3 tahun pertama ini dalam dakwah Siriyah ini. Adapun Umar itu bukan termasuk ya. Karena tak cari-cari nama Umar bin Khattab, walaupun beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi, tetapi beliau masuk ketika Islam didakwah dengan terang-terangan. Adapun ini adalah yang masuk kategori dakwah Siriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, belum belak-belakan. Bilal bin Rabah, kemudian Umar bin Abbasah. Ini bukan Umar bin Al-Khattab, tetapi Umar bin Abbasah As-Sulami. Kemudian Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah adalah kedua orang tua Ammar bin Yasir. Yasir adalah bapaknya, Sumayyah itu ibunya Ammar. Dan terakhir adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Alhamdulillah. Ini adalah beberapa orang, mungkin bukan belasan, likuran ya, bahasa kita likuran. Beberapa orang ya, 24 orang, alhamdulillah ada yang menghitung, orang yang dalam 3 tahun pertama Nabi SAW berdakwah dengan cara Siriyah. Adapun ketika Nabi SAW dakwah dengan Jahriyah, maka insyaallah ta'ala dibahas di lain waktu insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf meminta sedikit waktu dari jenengan, barangkali terlalu lama, saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.